Menurut sebuah legenda, dunia ini akan menghadapi kiamat jika hati milik raja terbakar dan menghilang. Namun, ada juga sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa seorang pahlawan dari dunia lain akan datang untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Sebelum memulai, di video ini akan melanjutkan cerita yang sudah ada di video sebelumnya. Jika belum menonton video sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi atau tombol panah di atas untuk mengetahui awal mula ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Aku hanya bertanya tentang hubunganmu dengan Raja Tirani itu, tapi sebenarnya aku hanya penasaran, kamu tidak perlu menjawabnya. Alita memberikan penjelasan lebih lanjut. Nama lengkapku adalah Alites Bla Lustanat Lusclan. Aku adalah putri dari Raja Lustanat. Kemudian, terjadilah kilas balik ke era kerajaan yang kejam di masa lalu. Rakyat yang muak dengan kekejaman kerajaan tersebut berkumpul di depan istana untuk mengepung kerajaan. Mereka membawa senjata tajam, obor, dan batu. Mereka pun bersorak, era Raja Tirani telah usai, kita harus menghentikan semua yang terkait dengan raja itu. Kita tidak boleh membiarkan muncul raja lain yang serupa. Kemudian, adegan berpindah ke dalam kerajaan di mana terlihat seorang kesatria dan seorang perempuan bersandar di dinding dengan anak perempuan. Perempuan tersebut bernama Seraphina, istri dari Raja Tirani yang kejam, sementara anak perempuan mereka bernama Alita. Kesatria ini dikenal dengan nama Keran. Seraphina memohon pertolongan kepada Keran karena hanya padanya dia bisa mengandalkan pada saat itu. Ia meminta Keran untuk menjaga anaknya. Keran, yang merupakan kesatria anggota kerajaan yang sangat setia, dengan tulus menerima permintaan Seraphina. Ia berjanji akan menjaga Alita dengan mempertaruhkan nyawa dan kehormatannya. Alita, yang mendengar pembicaraan itu, menangis dalam keheningan malam di istana kerajaan. Kemudian, adegan beralih ke saat ini. Alita menjelaskan kepada Sihan tentang Keran yang telah berjanji kepada Ratu. Keran menjadi seorang pengawal yang sangat baik bagi Alita dan sangat peduli padanya. Keran telah membesarkan Alita dengan sebaik-baiknya di sebuah tempat kecil yang sederhana, tanpa memiliki banyak hal. Ia mengajarkan cara bertahan hidup kepada Alita. Namun, Keran hanya melaksanakan tugasnya sebagai pengawal. Karena identitas Alita yang telah dia asuh terungkap. Karena alasan itu, Keran terpaksa membawa Alita keluar dari wilayah kerajaan. Sejak saat itu, Alita tinggal di tempat ini, kecuali saat ia pergi ke kota terdekat untuk mencari pekerjaan karena kehabisan uang. Sihan, yang mendengarkan cerita Alita dengan penuh serius, bertanya kepadanya, apakah karena kejadian itu kau harus hidup bersembunyi seperti ini? Tanya Sihan. Aku tak menyangka bahwa kau adalah anak dari raja jahat. Maka berarti aku adalah musuh ayahmu, bukan? Alita menjawab, aku tidak merasa menjadi anak dari seorang raja jahat. Raja jahat tersebut sudah meninggal, tetapi orang-orang masih takut akan munculnya tirani lain yang serupa dengannya. Mereka yang memiliki kaitan dengan raja jahat tersebut diyakini dapat membuka portal ke dimensi lain. Inilah sebabnya mengapa orang-orang berusaha mencari dan menghilangkan mereka. Aku salah mengira bahwa kau adalah salah satu dari mereka. Sihan, yang mendengar penjelasan Alita, memberikan jawaban, kalian berpikir bahwa aku menginginkan posisi kerajaan, namun kalian malas untuk mencari tahu dan kalian membohongiku. Semakin banyak aku memikirkan tentang ini, semakin frustasi yang kurasakan. Meskipun begitu, aku mengerti bahwa situasimu sangat berat, tetapi tidak perlu merasa sedih. Ada orang-orang yang berada dalam kondisi lebih buruk seperti aku, yang terdampar di dunia yang tidak dikenal. Dibandingkan dengan mereka, aku adalah orang yang lebih beruntung. Sihan mengungkapkan dengan ekspresi yang penuh dengan rasa bangga pada dirinya. Alita merasa terkejut dan melihat Sihan dengan pandangan heran. Hei, apakah benar kamu sang Sihan sang pahlawan?
Aku mendengar bahwa Sang Sihan adalah pahlawan setelah berhasil mengalahkan Raja Jahat. Lalu mengapa kamu kembali ke Tranore dan bahkan dalam keadaan telanjang? Tanya Alita. Sihan yang mendengar pertanyaan itu terlihat terkejut, panik, dan kesal. Lalu dia berteriak lagi tentang telanjang, aku juga tidak menginginkannya. Keadaan itu terjadi karena hanya makhluk hidup yang dapat melewati portal dimensi, bukan karena aku bejat atau sejenisnya. Ketika aku datang ke sini pada masa lalu, aku juga tiba dalam keadaan telanjang. Bahkan ketika aku kembali setelah 10 tahun, aku tiba di tengah keramaian dan ini adalah suatu hal yang sangat memalukan bagiku. Alita merasa bingung dengan ekspresi Sihan yang tampak terkejut. Ia pun bertanya padanya, jadi kamu kembali ke bumi 10 tahun yang lalu, tetapi dipanggil ke Tranore oleh seseorang. Sulit bagiku untuk mempercayai bahwa seseorang bisa memanggil pria dari dunia lain. Siapakah orang yang mampu melakukan sihir pemanggilan seperti itu? Sihan menatap Alita dengan mata terbelalak dan menjawab, jika aku harus menebak, sepertinya orang itu adalah aku sendiri. Alita yang mendengar jawaban Sihan menjadi kaget, apakah kamu memanggil dirimu sendiri? Bisakah hal seperti itu dilakukan? Sihan pun menjelaskan, tentu saja, meskipun ini tidaklah mudah. Aku membutuhkan waktu 10 tahun untuk berhasil melakukannya. Bagaimana cara menjelaskannya? Lebih tepat jika aku katakan bahwa aku menciptakan pintu tersebut daripada memanggil diriku sendiri. Kemudian tiba-tiba insting Sihan muncul, pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Alita yang melihat Sihan seperti itu bertanya, ada apa? Apakah ada yang terjadi? Kemudian Sihan bertanya kepada Alita, Alita, apakah kamu bilang bahwa kamu sedang dikejar? Dan alasan mengapa kamu dikejar adalah karena kamu memiliki darah dari keluarga kerajaan Luschan yang memiliki kekuatan untuk memanggil orang dari dunia lain, kan? Alita menjawab, ya, itu benar. Kemudian Sihan dengan ekspresi panik berkata, sial, apakah aku melakukan kesalahan? Alita pun bingung melihat ekspresi Sihan, kemudian Sihan menjelaskan, untuk bisa memasuki Tranore dari bumi, pertama-tama dibutuhkan penunjuk dimensi sihir dari dunia ini. Jadi, apa yang aku gunakan sebagai titik koordinasi adalah kerabat yang memiliki hubungan darah dengan Luschan yang memiliki kekuatan untuk memanggil orang dari dunia lain. Alita, ternyata kamu yang memiliki darah Luschan yang paling murni. Dengan kata lain, aku menggunakanmu sebagai pemanggilku untuk masuk ke dunia ini. Yang artinya, menurut pandangan para penyihir, ini terlihat seolah-olah kamu memanggilku dengan sihir pemanggilan, kan? Dalam hati, setelah mendengar perkataan Sihan, Alita pun berucap, jadi karena itulah dia bertanya-tanya tentang hubunganku dengan Kaisar Gila. Setelah mendengar penjelasan dari Sihan, Alita pun sontak berdiri dan langsung menatap keluar jendela. Kemudian dia berseru, kenapa semuanya menjadi seperti ini? Sejak kapan? Ucap Alita dengan ekspresi panik. Di luar rumah Alita, terlihat pasukan kesatria dalam perlengkapan perang lengkap, siap menyerbu rumah Alita sambil menunggu tanda perintah. Kemudian, seorang penyihir dari kelompok tersebut maju. Ia menjelaskan kepada komandan kesatria yang bernama Zenon, dengan inti perkataan, jejak dari sihir pemanggilannya berakhir di sekitar sini. Aku yakin pasti berasal dari rumah itu. Sepertinya kita tidak perlu lagi bersembunyi. Kemudian, Zenon yang mendengar perkataan tersebut menunjukkan ekspresi serius dan berteriak, terima kasih atas kerja kerasmu, penyihir. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Siapkan diri untuk mengelilingi rumah itu. Sementara itu, Sihan yang mendengar perkataan dari para kesatria di luar merasa kagum pada Alita karena ia telah siap untuk bertempur dengan perlengkapan lengkap. Dalam hatinya, Sihan berpikir dia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Apa dia sudah terlatih untuk menghadapi keadaan seperti ini? Aku merasa bersalah padanya karena aku yang ingin datang ke sini. Sekarang tempat persembunyiannya yang ditinggalkannya selama ini akhirnya terbongkar.
Setelah sekian lama berlalu, akhirnya dia terbongkar. Dia pasti marah, meskipun tidak menunjukkannya. Si-Han merasa sangat bersalah. Kemudian, Si-Han yang merasa bersalah berkata kepada Alita, "Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Alita yang melihat ke arah Si-Han kemudian menundukkan kepala dan berkata, "Terima kasih karena sudah memberitahukanku bahwa ada serangan yang akan datang." Si-Han terkejut melihat ekspresi Alita yang tampak putus asa. Ia merasa bersalah karena telah membawa masalah besar bagi gadis itu. Ia tidak menyangka bahwa kenyataan yang ia alami tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Di luar rumah Alita, terdengar suara-suara keras dari para kesatria yang bersiap-siap untuk menyerbu rumah itu. Mereka berteriak-teriak, "Tunjukkan dirimu, pendosa, jika tidak, kami akan meledakkan rumah ini sepenuhnya." Di antara mereka, ada seorang penyihir yang mengenakan jubah hitam. Ia mengangkat tongkatnya dan merapalkan sihir api yang amat kuat. Lalu ia melemparkan sihir itu ke arah rumah Alita. Sihir tersebut bernama Burning Spear, yakni sihir api yang sangat besar dan kuat. Zenon, komandan kesatria yang mengenakan zirah perak, terkejut melihat adegan itu. Ia segera memarahi penyihir itu, "Apakah kau gila? Kita telah diperintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup." Penyihir itu menjawab dengan acuh tak acuh, "Tenang saja, ini hanya untuk memberinya peringatan. Sihirku tidak akan membunuhnya. Paling-paling dia hanya akan terbakar sedikit." Sementara itu, para kesatria yang ingin menerobos rumah Alita menjadi bingung. Mereka terhalang oleh sihir api yang menyala-nyala sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka dan Alita keluar dengan cepat. Ia membawa pedang di tangannya dan tampak siap bertempur. Para kesatria yang melihatnya langsung berteriak, "Dia keluar, tangkap dia! 10 koin emas bagi orang yang menangkapnya hidup-hidup." Mereka pun berlari ke arah Alita dan mencoba menyerangnya. Alita tidak gentar menghadapi para kesatria itu. Ia mengayunkan pedangnya dengan lihai dan berhasil melukai beberapa dari mereka. Para kesatria yang melihat teman-teman mereka terluka oleh Alita menjadi takut dan ragu-ragu. Mereka berbisik-bisik, "Ya Tuhan, ini tidak mungkin, dia seorang sword hire." Alita memandang sekelilingnya dan menyadari bahwa pasukan musuh sangat banyak. Ia berpikir dalam hati, "Jumlah mereka terlalu banyak, bagaimana aku bisa melarikan diri dari sini?" Tiba-tiba, sebuah aura besar muncul dan mengarah ke arah Alita dengan niat menyerang. Namun, Alita sigap melihat datangnya serangan itu dan berhasil menghindarinya. Orang yang muncul adalah Zenon, yang marah karena pasukannya banyak yang dikalahkan oleh Alita. Ia menatap Alita dengan tatapan tajam dan berkata dengan suara lantang, "Darah terkutuk Luclan berani membunuh prajurit biasa sebagai seorang sword hire. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Mulai sekarang, aku, kesatria Leostine Zenon, akan menghadapimu." Alita merasa panik melihat Zenon yang tampak sangat kuat. Ia bisa merasakan energi pertarungan yang mengelilingi tubuh Zenon dan zirahnya. Ia tahu bahwa Zenon satu level lebih kuat darinya. Zenon pun menyerang Alita dengan pedangnya yang bersinar-sinar. Namun, Alita tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha menghindari setiap serangan Zenon dengan gesit. Namun, tiba-tiba muncul peluang emas bagi Alita. Zenon lengah sejenak dan Alita memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Zenon dengan penuh kekuatan. Namun, Zenon mampu menahan serangan itu dengan perlindungan zirahnya. Zirah itu memancarkan aura yang sangat besar sehingga Alita terpental jauh. Zenon yang hampir ditabrak oleh Alita berkata, "Energi bertarung dari pedangmu cukup kuat, tapi kenyataannya pertahananku lebih kuat dari itu. Seranganmu tidak berhasil padaku. Jika kau benar-benar seorang sword hire, aku yakin kau tahu bahwa kau tidak memiliki peluang untuk menang dariku, terutama jika kau melepaskan senjatamu." Alita, yang terpental oleh aura Zenon dan menderita luka parah, tergeletak di tanah dan mengeluarkan darah di hadapan Zenon.
Ia merasakan pedangnya terlepas dari tangannya dan jatuh di sampingnya. Ia melihat kekuatan Zenon yang mengagumkan dan merasa serangan tersebut telah merusak lengannya. Ia pun akhirnya menyerah karena perbedaan kekuatan yang mencolok. Zenon yang melihat Alita menyerah berkata, "Itu keputusan yang bijaksana. Kau cepat dalam memahami situasi. Sekarang, kalau kau bersedia, ikutlah denganku." Namun, tiba-tiba dari belakang Zenon, Shihan muncul dan tampak marah. Ia berkata dengan nada sinis, "Hei, sejak tadi kau terus mengamuk. Apa kau merasa tenang sekarang hanya karena kau merasa kasihan padanya? Bukankah emosimu berubah terlalu cepat?" Zenon yang kaget dengan kehadiran Shihan pun bertanya-tanya, "Siapa orang ini? Dia sudah begitu dekat, mengapa aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya sama sekali saat dia mendekat sampai sedekat ini?" Dengan mata terbelalak, Zenon berteriak kepada Shihan, "Siapa kau?" Shihan hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Maaf, aku sama sekali tidak memiliki urusan denganmu, tapi aku harus bertanggung jawab." Sebelum Zenon sempat bereaksi, Shihan sudah melancarkan pukulan keras ke arahnya. Zenon terlempar tinggi ke udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanah pun retak dan membentuk lubang besar di sekitar tubuhnya. Para kesatria yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Mereka tidak percaya bahwa komandan mereka yang perkasa bisa dikalahkan begitu saja oleh seorang pria berpakaian lusuh. Mereka berbisik-bisik ketakutan, "Dia terkubur di tanah," ucap para kesatria. Alita yang melihat kejadian itu pun berpikir dalam hati, mengapa dia bertarung melawan para prajurit? Orang ini adalah Sang Shihan. Bukankah mereka dulu adalah rekan? Kemudian, seorang penyihir yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha meningkatkan semangat para prajurit. Dia berteriak dengan lantang, "Dia adalah sisa dari kekaisaran jahat. Cepat habisi pria itu." Para kesatria pun segera bersemangat dan bersiap untuk menyerbu Shihan dengan semangat yang membara. Shihan yang melihat itu pun dengan santai berada di depan prajurit dengan tangan kosong dan pakaian lusuhnya. "Kalian tidak mau mundur meski bos kalian sudah kalah? Hah? Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Sebenarnya aku tidak mau, tapi tampaknya pukulanku harus melayang. Jadi, maafkan aku, jangan dendam ya. Jangan ada rasa benci juga," ucap Shihan. Shihan pun dengan santai memukul para kesatria tersebut seperti memukul samsak tinju. Ia menendang, memukul, dan menjatuhkan mereka ke tanah. Para kesatria yang melihat itu pun menjadi panik dan takut. Semangat yang telah mereka kumpulkan seketika menciut. Nyali mereka pun menjadi tidak ada. Para kesatria pun berkata, "Kalau kau akan menghajar kami, berhentilah meminta maaf." Zenon yang sudah sadar kemudian melihat ke arah lain. Ia pun kaget. Para pasukan kesatria Zenon ternyata dikalahkan. Zenon melihat pasukannya tertancap di tanah. "Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Seorang manusia tanpa bersenjata berhasil mengalahkan semua prajurit ini hanya dengan satu tangan kosong." Zenon yang tersadar melihat pasukannya menancap ke dalam tanah merasa bahwa sebelumnya ia terlihat seperti itu juga. Zenon kemudian mengingat kembali, "Tunggu, gerakan itu, aku pernah melihatnya sebelumnya. Gerakan sama seperti orang itu." Orang yang dimaksud oleh Zenon adalah ketika Shihan masih menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan Raja Tirani yang kejam. Kemudian Shihan pun melihat ke arah Zenon. "Ops, lihat siapa yang sudah bangun. Kau cukup kuat, maaf, tapi kau akan istirahat sedikit lebih lama." Shihan langsung memukul kembali Zenon. "Aku sudah mengatakannya berulang-ulang, tapi aku tidak punya niat buruk pada kalian semua, oke? Jadi kita tidak punya alasan terus bertarung. Jika kalian mau datang padaku, aku akan menghajar kalian." Di sisi lain, penyihir yang melihat kejadian bahwa pasukan kesatria dan komandannya dikalahkan dengan mudah menyadari bahwa para kesatria dan para penyihir bukan tandingannya. Penyihir itu pun menjadi takut. Dari mana monster Sword Hire itu datang?
Penyihir itu melihat Si Han dipenuhi aura yang sangat besar. Si Han pun melihat kembali ke arah Alita dan berkata, "Aku rasa mereka tidak akan menyerang lagi. Apa kau akan tetap seperti itu?" Kemudian Alita menjawab, "Ah, iya." Kemudian Si Han dan Alita berjalan dengan santai di tengah medan yang dimana para kesatria berkumpul dan melihat ke arah mereka. Kesatria itu ingin menangkap mereka, namun kenyataan bahwa kekuatan pria itu sangat besar sehingga dapat mengalahkan mereka semua. Kemudian pasukan dan penyihir yang melihat itu berkata dengan keras, "Misi ini gagal, kita harus mundur. Sekarang Higher Zenon sudah kalah. Bagi yang masih hidup, urus mayat rekan-rekan kalian." Kemudian seorang kesatria berkata, "Ah, tentang hal itu, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang mati. Mereka semua hanya terkubur ke dalam tanah." Gila! Bahkan tidak ada satupun tulang yang patah. Penyihir itu tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dia melihat para prajuritnya yang terkapar di tanah, namun tidak ada darah atau luka yang terlihat. Apa itu tidak mungkin? Kita dipukul sampai separah ini tapi tidak ada satupun korban. Apa sebenarnya terjadi? Gumamnya dengan suara gemetar. Di sisi lain, Si Han dan Alita berhasil lolos dari kejaran pasukan Zenon. Mereka berjalan di tengah malam yang diterangi bulan yang indah. Si Han merasa lega. Mereka tidak akan bisa mengikuti kita dari sini. Sangat melegakan, akan menyebalkan jika mereka mengikutiku, ucapnya dengan santai. Dalam hati Si Han ada rasa khawatir. Dia merasakan efek samping dari menyeberang dimensi yang membuat kekuatannya menurun drastis. Efek samping dari menyeberang dimensi lebih parah daripada yang kuduga. Level energi bertarungku berada di 10 dan level manaku seperti bagian permukaannya saja jika dibandingkan dengan saat aku dipuja sebagai penyelamat. Sepertinya butuh waktu berapa lama untuk bisa mengembalikan semuanya agar seperti semula. Pikirnya dengan cemas. Si Han menoleh ke arah Alita yang terus memegangi tangannya dengan ekspresi kesakitan. Dia melihat lengan kanan Alita bengkok dan membiru. "Apa kau baik-baik saja? Aku rasa lengan kananmu patah," tanyanya dengan prihatin. Alita tersenyum lebar dan menjawab, "Untungnya aku beruntung, hal tadi bisa jauh lebih parah daripada patah tulang." Dia seolah-olah tidak merasakan sakit sama sekali. Si Han heran dengan sikap Alita yang sangat senang. Itu adalah sesuatu yang bisa disyukuri, perempuan aneh, gumamnya dalam hati. Si Han yang terus melihat Alita terus memegangi tangannya berusaha membantu Alita untuk mengobatinya. Dia mengeluarkan obat dan perban dari tasnya dan mulai merawat luka Alita. Alita pun mengucapkan terima kasih kepada Si Han. Si Han pun menjawab, "Tidak usah dipikirkan, ini bukan masalah besar." Kemudian Alita dengan ekspresinya yang sangat senang penuh senyuman mengucapkan, "Kalau begitu, aku akan pergi." Si Han pun kaget dan Alita langsung memalingkan wajahnya dari Si Han. "Kau mau pergi kemana? Bukankah kita akan pergi bersama? Tunggu, bagaimana caranya kau bisa keluar dari hutan dengan lengan seperti itu?" ucap Si Han. Alita pun menjawab, "Tentu jika aku lebih hati-hati." Si Han pun sontak berteriak, "Hanya bersikap hati-hati tidak akan merubah apapun. Aku akan membantumu. Aku juga bertanggung jawab atas pengejaranmu, dan aku tidak bisa meninggalkanmu yang cedera." Si Han pun menghela nafasnya. Alita pun berusaha mencerna perkataan Si Han dan berusaha memahaminya. Kemudian tak lama setelah itu Alita menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan berada dalam perawatanmu, Tuan Si Han." Si Han pun berkata dalam hatinya, "Apa ini adalah hal yang sampai perlu dipikirkan begitu lama?" Kemudian Si Han berkata, "Dan hentikan panggilan Tuan itu, panggil saja aku Si Han." Alita dengan ekspresi lucunya menjawab, "Baik, Si Han." Si Han pun bertanya kepada Alita, "Apa yang kau rencanakan untuk kau lakukan sekarang? Kau tidak bisa tinggal di sini karena identitasmu sudah diketahui." Alita yang belum memikirkan apa-apa pun menjadi bingung. Tempat terdekat dari sini adalah desa Goran, tapi karena ada kemungkinan adanya kelompok pencarian, ayo kita lewati gunung ini dan langsung menuju ke kota perdagangan kota Kagon.
Kemudian di sisi lain di istana kerajaan Leostine yang sedang membaca buku tiba-tiba mendapatkan kabar dari bawahannya. Yang mulia, kelompok pencarian yang pergi ke Gunung Devilan membawa kabar. Leostine yang mendengar sudah mendapatkan kabar langsung menutup bukunya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video ini. Untuk video selanjutnya ada link di deskripsi. Jika kalian suka, silahkan like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.